Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama aku Siti Nur Fitriani dari 12 MIPA 6. Kali ini aku akan membahas materi kelas 12 tentang teks editorial. Apakah kalian tahu apa itu teks editorial? Apakah kalian pernah membaca teks editorial? Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak pembahasan yang akan saya bahas kali ini. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu ataupun masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Bahwa teks editorial itu berbeda dengan opini, karena di dalam teks editorial berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat si penulis teks tersebut. Fungsi dari teks editorial adalah untuk memengaruhi dan meyakinkan pembaca. Oleh karena itu, teks editorial bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca terkait suatu isu atau masalah yang terjadi di kehidupan. Bahkan, terkadang teks editorial mampu untuk menggerakkan pembaca untuk bertindak. Adapun ciri-ciri teks editorial diantaranya yang pertama, aktual dan faktual. Teks harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Informasinya tetap harus mengedepankan fakta yang terjadi. Dan yang kedua, harus sistematis dan logis. Penyusunan teks editorial harus tersistematis yang berarti harus memenuhi struktur dan kaidah-kaidah kebahasaannya. Teks juga harus logis, artinya masuk akal dan tidak imajinatif. Yang ketiga, harus argumentatif. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa teks ini berisi pendapat pribadi dari redaksi. Artinya, teks ini mengutarakan argumen-argumen yang ada dalam sudut pandangan redaksi. Struktur teks editorial. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis, yaitu berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi, yaitu bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tersebut. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, penegasan ulang pendapat, yaitu berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama ada adverbia, merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif yang menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia itu. Contohnya seperti kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan sebagian besar waktu. Yang kedua ada konjungsi, merupakan kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Yang ketiga ada verba material, merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya membaca, menulis, dan memukul. Yang keempat, verba relasional, merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas. Pengertian A adalah B, dan milik, mengandung pengertian A mempunyai B. Yang kelima, verba mental, merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, seperti melihat dan merasa, afeksi, seperti suka dan khawatir, dan kognisi, seperti berpikir dan mengerti. Cara membuat teks editorial. Langkah pertama, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik si pembaca. Topik yang menarik akan diminati para pembaca karena pembaca selalu ingin topik yang terbaru.
Yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan si pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta, dan pendapat yang dikemukakan apakah sudah tepat atau belum bagi si pembaca. Yang keempat, menyunting teks editorial. Periksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaannya, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca para si pembaca. Ini merupakan salah satu contoh dari teks editorial. Karena di sini ada penyataan pendapat, argumentasi, penegasan ulang pendapat. Pernyataan pendapat ini kita bisa lihat teksnya dari fenomena Citayam Fashion Week sampai penggunaan jalan lainnya. Dan di sini ada argumentasi tentang Wakil Gubernur DKI Jakarta dan penegasan ulang pendapat, yaitu untuk itu pemindahan lokasi kegiatan Citayam Fashion Week ini perlu dilakukan agar tidak mengganggu pengendara di lokasi. Sudah jelas, ini adalah salah satu contoh teks editorial. Oke, baik teman-teman. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.